Selamat pagi Bapak Ibu Guru, dalam rangka PSP kali ini kami kelompok 22 membentuk sebuah berita bernama Fantastic 22 yang akan menyajikan berita tentang mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Sebelumnya perkenalan anggota kami masing-masing. Saya Jessica dari 11 bahasa absen 18. Saya Jennifer Agustin Pediarjo dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 16. Nama saya Benedika Rosa Atajono dari 11 MIPA 2 nomor absen 3. Dari kelas 11 IPA 3 absen 7. Perkenalkan, nama saya Kenneth Frediko Halim dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Firenza Enji dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Agnes Rudianto dari 11 IPS 2 nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Kenneth Bastian Lin dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 14. Selamat pagi para pemirsa, kembali lagi di berita Fantastic itu yang selalu menyajikan berita terbaru dan menarik bersama saya Jennifer Agustin Pediarjo. Pemirsa, kualitas pendidikan di Indonesia termasuk cukup rendah di era zaman sekarang ini. Hal ini dapat menyebabkan kecerdasan bangsa yang termasuk kurang bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang maju. Kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal itu dapat dilihat dari pemeringkatan World Population Review 2021 yang menempatkan negara Indonesia pada peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan termasuk cukup rendah untuk pendidikan dunia. Ada banyak hal yang menjadi penyebab pendidikan di Indonesia masih kurang, seperti biaya sekolah yang mahal, sarana sekolah tidak memadai yang akan berpengaruh pada proses pembelajaran, dan faktor geografis di mana anak-anak yang berada di daerah terpencil sangat susah sekali mendapat akses ke sekolah. Hal ini membuat kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tidak merata. Selain itu, sistem pendidikan di Indonesia yang masih dirasa kurang karena banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur akibat dari kurikulum yang kurang relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan saat masuk di dunia kerja. Kualitas dan kesenjangan guru yang kurang juga dapat menyebabkan guru menjadi asal-asalan mengajar peserta didik karena belum layak untuk mengajar dan rendahnya gaji yang mereka dapatkan. Jika hal-hal ini dibiarkan, tentu SDM di Indonesia akan semakin menurun dan lama-kelamaan akan merusak masa depan Indonesia. Melihat hal ini, saya ingin mengajak para pemirsa untuk membahas tentang Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara yang telah memusatkan perjuangannya melalui pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan. Beliaulah yang telah menjadi pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Jadi Ki Hajar Dewantara disebut juga dengan pahlawan pendidikan sekolah dikarenakan jasa-jasanya. Dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Itu nak, papa kita juga kabar ya. Main sama abangmu dulu sana. Mohon maaf. Ki Hajar Dewantara membuat tugas semuanya yang dapat memajukan pendidikan. Seperti seorang pendidik itu berada di depan dan harus mampu memberikan suatu teladan atau menjadi suri teladan yang baik, dapat memotivasi para muridnya agar dapat menjalani kehidupan secara produktif dan dapat lebih terampil ke depannya. Dan jika menjadi seorang pendidik, kamu ini loh, jadi aku kok adiknya lempari itu loh. Sana, ngadu ke mamamu sana. Oh. Mohon maaf. Dan jika menjadi seorang pendidik harus mampu selalu mendukung dan memberikan dorongan untuk kemajuan pelajar. Ki Hajar Dewantara mampu memadukan pendidikan dari berbagai negara, khususnya Eropa dan Jawa. Hal ini dilakukan agar dunia pendidikan pada kalangan pelajar dapat terus berkembang dan maju. Dengan semakin berkembangnya dunia pendidikan di Indonesia, maka rakyat semakin sulit dipecah belah karena rendahnya intelektual individu. Oleh karena itu, mari kita rajin belajar untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
Nah, sekarang kita akan berlanjut ke topik kita selanjutnya, yaitu ada beberapa anggota kami yang turun ke lapangan untuk menanyakan beberapa hal ke publik. Lebih terkhususnya para remaja yang bersekolah di SMA Hanta Maria Surabaya. Selamat pagi rekan Angie dan rekan Kenneth. Selamat pagi, bersama saya Veronica Enji dan rekan saya. Kenneth Sebastian. Jadi saat ini kita sedang berada di lokasi SMA Santa Maria Surabaya dan kami akan mewawancarai beberapa siswa di sini dan bertanya-tanya mengenai kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di paroki gereja mereka masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's go. Halo, boleh minta waktunya sebentar nggak? Oh iya, boleh. Jadi aku mau nanya nih, kamu termasuk sebagai salah satu remaja yang aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja nggak sih? Oh iya dong, jelas. Oh, contohnya apa tuh kegiatan yang kamu ikutin? Yang pertama itu aku ikut kegiatan misinar gitu, jadi aku sering ikut tugas pelayanan. Terus yang kedua, aku juga aktif dalam kegiatan-kegiatan OMK. Terus terkadang aku juga ikut kegiatan padus wilayah. Saya bisa dibilang aktif karena saya mengikuti kegiatan misinar di gereja saya. Nggak cuma misinar melayani saja, tapi saya juga terlibat aktif dalam kepengurusan misinar. Biasanya kepengurusan misinar itu yang mengatur seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh misinar. Bilang aktif sih nggak seberapa ya, cuman beberapa kali aku ikut serta lah dalam kegiatan-kegiatan gereja. Saya kan gabung sama OMK, Orang Muda Katolik. Nah, jadi kegiatan yang baru saja saya lakukan itu bakti sosial di panti asuhan contohnya. Itu tadi wawancara kami dengan siswa-siswi yang berada di SMA Santa Maria. Kembali ke studio, Jennifer. Ya, terima kasih rekan Kenneth dan rekan Angie. Nah, tadi itu adalah jawaban-jawaban dari siswa-siswi SMA Hanta Maria tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di paroki gereja mereka masing-masing. Selanjutnya, mari kita saksikan jawaban dari salah satu suster Ursulin di SMA Hanta Maria Surabaya, yaitu Suster Christophora yang diwawancarai oleh rekan kami Kenneth Frederico Halim. Selamat siang, Suster Christophora. Ya, selamat siang, Ken. Nah, di sini saya ingin bertanya-tanya nih kepada Suster. Boleh. Yang pertama, pengalaman pribadi Suster nih dalam menjalankan keterlibatan dalam tugas-tugas gereja. Mungkin bisa dimulai dari liturgi atau mungkin dalam hidup bersama Suster. Oh, oke. Ya, artinya ya menjalankan tugas gereja itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai umat Katolik. Apalagi Suster sebagai orang yang terpanggil secara khusus. Dalam artian kan orang yang kami merasa saya khususnya Suster dipanggil secara khusus, berarti tugas-tugas gereja itu menjadi suatu tanggung jawab utama. Bahkan misalkan tadi Ken mengatakan bahwa dalam hal liturgi itu kan mengarah bagaimana bisa menguduskan saya. Cara untuk menguduskan saya itu dalam hidup doa saya. Dan sebagaimana Ken tahu bahwa hidup doa itu menjadi makanan saya sehari-hari yang harus saya lakukan, dan itu panggilan khusus saya untuk bisa melakukan itu. Sehingga itu tidak sekedar bahwa tanggung jawab saya, tugas saya, tetapi sudah menjadi bagian dari hidup saya untuk menjalankan liturgi. Bagaimana saya bisa dengan liturgi itu kan untuk menguduskan, untuk membuat saya lebih dekat dengan Tuhan, untuk membuat saya bisa lebih merasa bahwa apa yang saya lakukan ini demi kemuliaan Tuhan. Nah, kalau tadi mengatakan dalam kebersamaan, mungkin kalau dalam tugas-tugas gereja dikatakan sebagai koinonia. Oke, mungkin yang terakhir nih, kan Suster ini juga mengajar kan? Betul. Nah, apa sih peran Suster ini dalam memajukan pendidikan Indonesia? Peran Suster, oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, Ken tahu bahwa Ursulin, saya sebagai Suster Ursulin, karya kami pada pendidikan, karena kami mau anak-anak muda bangsa ini dicerdaskan. Kecerdasan yang kami mau adalah tidak hanya sekedar intelektual saja, tetapi bagaimana anak-anak yang kami didik ini, anak-anak yang belajar di sekolah di bawah naungan kami, itu berkembang. Bahwa tidak hanya wawasannya, tetapi bagaimana dia berkembang di dalam karakter baik, nilai-nilai hidup yang bisa mereka hidupi di dalam kehidupan keluarga, bahkan di dalam kehidupan masyarakat. Juga yang paling penting bahwa ketika kami juga punya relasi yang baik dengan Tuhan, kami juga mau
anak-anak kami juga punya relasi yang baik, dalam arti memiliki iman, sehingga bisa berkembang dalam iman, berkembang dalam ilmu, dan berkembang dalam karakter. Dan di sini dari SMA Santa Maria ini kami mengharapkan dengan adanya pendidikan atau dengan ada lembaga SMA Santa Maria ini, kami ingin agar anak-anak yang dididik di SMA Santa Maria ini masa depan menjadi pemimpin yang lebih humanis. Gitu. Baik. Keren sekali, Suster. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Ya, baik. Baik, dari interview tadi menutup berita kami pada hari ini. Pemirsa, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai remaja Indonesia harus mau ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari diri kita sendiri yang tidak malas dan kompeten untuk melakukan sesuatu. Karena masih banyak anak-anak di luar sana yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak seperti kita. Saya Jennifer Agustin Tegarjo pamit undur diri, sekian dan terima kasih.